Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Yuliani Suratri Suwandani dari kelas 8C, absen 39 dari sekolah SMP 2 Candi Sidoarjo, Jawa Timur, Desa Ngampelsari. Saya akan menyampaikan teks secara lisan yang sudah dibuat dengan tema pelaksanaan vaksin COVID dan dengan judul pelaksanaan COVID-19. Rabu, tanggal 28 Juli 2021, pemerintah terus menggencar pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 untuk masyarakat, ucap Felix. Satgas COVID-19 mencatat total penambahan vaksinasi pada Rabu, tanggal 21 bulan 7 mencapai 422.314, terdiri dari vaksin COVID-19 dosis pertama dan kedua. Menurut data Satgas COVID-19 per Rabu, tanggal 21 bulan 7, angka vaksinasi pertama di Indonesia bertambah 266.927. Dengan penambahan itu, total jumlah vaksinasi pertama sudah mencapai 42.611.602. Adapun penambahan data vaksinasi kedua sebanyak 155.387. Berarti total jumlah penerima vaksin COVID-19 secara lengkap di Indonesia mencapai 16.606.675. Usaha mempergencar vaksin COVID-19 memang terus dilakukan di berbagai daerah karena target vaksinasi mencapai 181 juta. Platform vaksin COVID-19 tersebut juga berbeda-beda. Ada yang dikembangkan dari inactivated virus berbasis RNA, viral vector, dan subunit protein. Meski demikian, semuanya sudah dipastikan keamanannya dan efektivitasnya dalam menangkal virus COVID-19. Berikut ini daftar jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia. 1. Vaksin COVID Sinovac. Vaksin COVID-19 dari perusahaan Cina ini merupakan yang paling pertama tersedia di Indonesia, aman untuk umur 12-18 tahun. Yang kedua, ada vaksin COVID-19 AstraZeneca. Vaksin ini memiliki platform berupa viral vector, non-replicating, dan diberikan dalam 2 dosis. Vaksin COVID-19 AstraZeneca ini juga diklaim ampuh melawan virus corona varian Delta dan Kappa. Vaksin AstraZeneca dapat digunakan pada umur 18 tahun ke atas. Vaksin COVID-19 Moderna ini tidak menggunakan virus yang dilemahkan, melainkan memanfaatkan komponen materi genetik yang direkayasa. Vaksinasi Moderna ini akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan sebagai vaksinasi tahap ketiga atau bisa disebut booster. Yang keempat, ada vaksinasi Pfizer. Vaksin berbasis RNA dan paling banyak dipakai di Amerika Serikat serta Eropa. Vaksin COVID-19 Pfizer ini diberikan dalam dosis yang lebih kecil, hanya 0,3 ml dalam 1 kali vaksinasi. Yang kelima, ada vaksin COVID-19 Novavax. Vaksin berbaris protein subunit buatan perusahaan kesehatan di Amerika Serikat. Vaksin Novavax mengandung antigen protein yang dimurnikan dan tidak dapat berpredikasi. Vaksin Novavax masuk dalam jenis yang diberikan melalui program vaksinasi gratis dari pemerintah. Suntik vaksin COVID-19 menimbulkan efek samping. Namun, tidak semua orang yang menerima vaksin COVID-19 mengalami reaksi atau efek samping setelah vaksinisasi atau yang dikenal dengan KIPI. Kejadian atau bisa disebut kejadian ikutan pasca imunisasi. Berikut efek vaksin COVID-19 atau KIPI. Yang pertama, nyeri pada lengan, biasanya di tempat suntikan. Yang kedua, nyeri sendi. Yang ketiga, menggigil. Yang keempat, mual atau muntah. Yang kelima, rasa lelah. Yang keenam, demam. Biasanya ditandai dengan suhu di atas 37,8 derajat Celcius. Yang ketujuh, Anda dapat mengalami gejala mirip flu, menggigil selama 1-2 hari. Jangan panik atau takut jika terjadi efek samping COVID-19 terjadi. Jika terjadi nyeri di tempat suntikan, Anda bisa mengompresnya. Lalu jika demam, Anda bisa minum paracetamol. Demikian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan, mohon maaf. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.